geng Sobat Orange Tabby, it is January 2023. Kali ini saya pengen berbagi pengalaman tentang Personal Dictionary or Vocabulary Journal. Kita butuh dua benda sederhana, satu buku kecil sama pensil. Jurnal personal bentuknya buku kecil begini. Tiap kali ketemu kata yang menarik akan saya catat di sini. Biasanya itu kata yang baru pertama kita dengar atau yang pengucapannya sulit, atau bisa juga kata tersebut relevan dengan hal-hal yang kita temui sehari-hari. Bisa berupa kata atau frasa. Kalau kamu nggak suka bawa-bawa buku, jurnal juga bisa dibuat dalam bentuk digital, pakai Google Keep, aplikasi teks, atau rekaman suara kamu sendiri. Yang mana yang paling enak kamu terapkan? Karena selalu dibawa, kita bisa baca-baca atau dengerin lagi, sekaligus nanti kita pakai lagi baik diucapkan kembali maupun untuk menulis. Tanpa terasa kita setiap hari mengumpulkan kosakata. Cara ini bisa diterapkan bukan cuma untuk belajar bahasa Inggris aja, tetapi bisa juga untuk belajar bahasa apa saja yang sedang menjadi fokus kamu. Mungkin saat ini kamu sudah punya kamus berupa aplikasi, Google Search, atau Google Translate, atau kayak gini kamus fisik berupa buku cetak. Kamus ini banyak sekali isinya, sifatnya umum, jadi tidak usah dihafalkan. Fokus aja di kata-kata yang sedang kamu perlukan saat ini. Sedangkan kamus personal sifatnya customized, menyesuaikan kebutuhan kamu. Ini adalah catatan kosakata yang kita kumpulkan sendiri, little by little, day by day. Ada istilah language acquisition or acquiring a language, di mana kita menguasai bahasa secara bertahap dari hasil terpapar pada bahasa tersebut. Kita belajar dari sekeliling, bukan secara formal, tetapi dari hasil mendengar dan mengalami sendiri. Misalnya ada percakapan di tempat kerja, percakapan dalam keluarga, baik secara verbal maupun secara tulisan, dari lagu, film, baca-baca istilah di restoran, dari bandara, rumah sakit, dan lain-lain. Lalu kita reproduksi kata-kata tersebut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Catatan personal ini sifatnya unik, beda orang, beda perbendaharaan kata. Misalnya kegiatanmu sehari-hari di bidang kuliner, ya kamu akan lebih mudah ngumpulin kosakata tentang makanan. Yang aktif di bengkel punya koleksi vocabulary banyak tentang tools dan otomotif. Begitu juga kosakata terkait topik yang dibahas dalam percakapan keluarga, pastinya bervariasi. Whatever it is, kalau kita menemukan sebuah kata yang menarik, coba mulai berpikir, how do I say memperhatikan in English? Atau misalnya menemukan sebuah kata dalam bahasa Inggris yang menarik. What is saucepan in bahasa Indonesia? Begitu, kita cari padan katanya, Indonesian to English or English to Indonesian, vice versa. Kita bisa catat dalam jurnal ini, lalu di kemudian hari praktekkan, ucapkan, gunakan dalam pembicaraan, gunakan dalam tulisan, gunakan untuk membuat rekaman yang lebih panjang, dan lain-lain. Cara ini bukan cuma untuk bahasa Inggris saja, tetapi bisa juga untuk belajar bahasa apa saja yang ingin kamu pelajari. Contohnya kamus ini punya saya, isinya kosakata bahasa Jawa, Javanese. Karena saat ini saya sedang belajar bahasa Jawa. Paparan saya terhadap bahasa Jawa sangat kurang, jadi saya mau belajar lagi. Vocabulary journal seperti ini sangat membantu buat saya. Habis itu kita evaluasi, caranya gimana? Setahun lagi, baca lagi buku ini dari depan. Hitung, ada berapa banyak kata di situ yang sudah kita kuasai di luar kepala dalam rentang waktu 1 tahun ini. Masih dipakai nggak kata-kata itu? Kalau ternyata jarang dipakai, coba pakai lagi kata-kata itu dalam percakapan, text message, or your post on social media, and so many other things. Hopefully that gives you an idea. Thanks for watching. See you next time.